Boneka merupakan sebuah mainan bagi anak-anak. Beberapa boneka sudah menjadi tren saat ini seperti boneka panda misalnya. Namun tidak semua boneka itu menyenangkan. Ada beberapa boneka yang menyimpan beberapa misteri dan menakutkan. Berikut ini Aurelia Eva akan membagikan cerita mengenai 7 boneka misterius versi Aurelia Eva. Posisi pertama yaitu ada boneka Pupa. Pemilik awalnya memiliki boneka ini pada umur 5-6 tahun di 1920-an sampai ia meninggal di bulan Juli 2005. Boneka ini luput dari kehancuran Perang Dunia Kedua dan beberapa kecelakaan yang menyebabkan boneka ini hancur. Sejak awal boneka ini dikabarkan dapat bergerak sendiri. Boneka ini selalu dibawa oleh pemiliknya kemanapun ia pergi. Sama seperti Harold, Pupa dikatakan dapat bergerak sendiri, sering dilihat mendorong barang di sekitar tempat pajangan di rumah pemiliknya. Sampai pemilik awalnya meninggal, Pupa menjadi sangat aktif dan seperti ingin dilepaskan dari tempatnya disimpan. Boneka ini dikenakan pakaian baju biru, ia sering dilaporkan mengganggu orang yang merawatinya. Sering pula Pupa berada di tempat yang berbeda daripada tempat terakhir ia dilihat. Ada kejadian keluarga tersebut mendengar seseorang mengetuk kaca saat mereka melewati kotak pajangan tempat Pupa disimpan. Ketika mereka melihatnya, mereka melihat bahwa tangan Pupa berada di kaca dan posisinya berbeda dari sebelumnya. Boneka Mandy the Doll sekarang dipajang di National Museum di Old Caribou Gold Rush Trail, British Columbia. Mandy didonasikan ke museum di 1991. Saat itu baju yang dikenakan sangat kotor, badannya rusak dan kepalanya penuh dengan retakan. Saat diperiksa, umur Mandy bisa dibilang sangat tua, yaitu 90 tahun. Perempuan yang mendonasikan Mandy, Marienda, mengatakan kepada museum bahwa ia selalu bangun di tengah malam dan selalu mendengar bayi menangis di basement. Ketika diperiksa, ia menemukan bahwa jendela di dekat boneka terbuka, padahal sebelumnya jendela dalam keadaan tertutup. Setelah boneka tersebut didonasikan ke museum, ia tidak pernah lagi diganggu oleh suara tersebut. Boneka Okiku. Boneka Okiku dari Jepang, boneka setan yang penuh misteri. Menurut penuturan orang yang pernah melihat boneka ini memang seram dengan segala nuansa non-logisnya. Bagaimana bisa benda mati bisa menumbuhkan rambutnya terus-menerus, hampir seperti jenglot. Boneka ini benar-benar di luar nalar. Seorang peneliti Jepang mengungkapkan bahwa dari hasil uji forensik, rambut yang ditumbuhkan boneka ini sama persis dengan rambut pada anak usia 10 tahun. Nama Okiku ini diambil dari seorang anak yang sedang bermain dengan boneka dengan ukuran tinggi 40 cm, berpakaian kimono dengan mata hitam seperti manik-manik dan rambut yang lebat. Boneka Okiku telah ada di kuil Mannenji di kota Imawizawa, Prefektur Hokkaido sejak tahun 1938. Awalnya boneka ini dibeli tahun 1918 oleh seorang pemuda bernama Eikichi Suzuki di Sapporo. Di sana ia melihat sebuah boneka cantik Jepang dengan kimono. Boneka ini dibeli Eikichi untuk adiknya yang berumur 2 tahun yang bernama Okiku. Anak ini sangat menyayangi boneka ini dan memainkannya setiap hari. Tapi sayang, Okiku meninggal tak lama setelah itu karena demam. Kemudian pada saat pemakamannya, keluarga ingin memasukkan boneka ke dalam peti matinya, tapi entah mengapa mereka lupa. Keluarga gadis tersebut kemudian menempatkan boneka itu di altar rumah tangga dan berdoa untuk setiap hari dalam rangka memperingati Okiku. Beberapa waktu kemudian mereka melihat rambut mulai tumbuh. Menurut cerita ini merupakan roh dari gadis itu yang berlindung di dalam boneka itu. Tahun 1938, keluarga Suzuki pindah ke Sakhalin. Boneka Okiku akhirnya dititipkan di kuil Mannenji di Hokkaido. Menurut pendeta di kuil itu, boneka tradisional Jepang selalu berambut pendek. Dia juga membenarkan kalau rambut boneka Okiku terus memanjang. Walaupun dipotong terus secara berkala, tapi rambutnya tumbuh terus. Menurut kuil, boneka tradisional awalnya memiliki rambut dipotong pendek, tapi seiring waktu terus bertambah panjang sekitar 25 cm hingga ke lutut boneka. Meskipun rambut boneka ini dipotong secara berkala, namun menurut cerita rambut tersebut tumbuh lagi. Jalangkung merupakan permainan boneka kayu yang syarat akan kekuatan gaib, di mana para pemainnya memanggil atau mengundang roh atau hantu untuk datang. Jalangkung merupakan sebuah permainan warisan nenek moyang kita dulu, di mana pertama kali jalangkung merupakan permainan yang dahulu sangat digemari oleh orang-orang dulu karena
penasaran akan kekuatan gaibnya ini akan berusaha memanggil makhluk gaib untuk masuk ke dalam boneka atau benda yang dibuat menyerupai orang-orangan tersebut. Pada masa manjur, jalangkung jalangsat di sini ada pesta kecil-kecilan. Jalangkung jalangsat datang tidak diundang, pergi tak diantar. Setelah mantra diucapkan, maka jalangkung akan bergerak dengan sendirinya. Biasanya permainan ini dilakukan oleh 4-3 orang. Itu orang yang memangku menggendong boneka jalangkung, yang membaca mantra, dan orang yang mempersiapkan alat tulis. Permainan ini kebanyakan dilakukan di tempat yang angker dan pada waktu malam hari, biasanya antara jam 10 malam ke atas. Permainan jalangkung ini sangat berbahaya bagi orang awam dan tidak mengerti akan alam gaib, karena biasanya orang yang memainkan permainan ini akan terkena imbas dari permainan ini. Biasanya orang yang bermain jalangkung akan kemasukan oleh hantu-hantu jalangkung tadi alias kesurupan, bahkan sampai diteror oleh hantu-hantu jalangkung tersebut. Maka kami menghimbau bagi orang yang suka bermain dengan permainan ini tapi awam akan dunia gaib dan hanya untuk menghilangkan rasa penasaran, saya sarankan lebih baik jangan Anda lakukan permainan jalangkung ini. Boneka Robert. Boneka ini sebelumnya dimiliki oleh seorang painter Robert Eugene Otto dari pengasuhnya. Banyak gosip mengenai pengasuhnya ini. Ada yang mengatakan pengasuhnya ini mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dari orang tua Eugene, sehingga untuk membalas dendam ia memberikan boneka tertutup ini untuk Eugene. Tetapi Eugene menganggap pemberiannya ini sebagai tanda cinta pengasuhnya, sehingga ia menamainya Robert dan memakaikan baju kepadanya. Selama hidup Eugene, Robert ini selalu berada di sisinya. Sebulan setelah kedatangan Robert di rumah keluarga Otto, gangguan mulai muncul. Barang-barang suka hilang dan rusak, dan Eugene memiliki kebiasaan yang aneh, sering keluar dari jendela kamarnya dan jalan-jalan di tengah malam. Suatu ketika Eugene dipergoki keluarganya, tetapi ia menjawab Robert yang melakukannya. Sekarang Robert bersemayam di Historic Custom House dan dipajang di display tertutup rapat. Ia masih mengenakan baju Taylor Swift Eugene dan memeluk teddy bear. Beberapa pengunjung menyimpan permen peppermint di depan displaynya dan sewaktu dikunjungi lagi hanya akan tersisa bungkusnya yang berserakan di sekitar Robert. Annabelle. Tahun 1970, seorang ibu berjalan ke toko hobi dan membeli boneka Raggedy Ann sebagai hadiah untuk anaknya. Lalu mulailah kasus boneka hantu yang tidak biasa. Karena sifatnya Annabelle yang sangat jahat, di tahun yang sama ia mengganggu 2 orang perawat yang menyebabkan dilakukan investigasi paranormal oleh gereja. Sekarang ia dikunci di dalam gelas kaca yang tertutup rapat di Museum Occult untuk mengurungnya. Boneka Harold. Boneka yang diduga membawa petaka lainnya adalah boneka Harold. Kabarnya boneka Harold adalah boneka berhantu pertama yang dijual di eBay. Konon banyak hal-hal buruk yang menimpa orang-orang yang memiliki boneka tersebut. Di antaranya adalah seorang wanita yang tiba-tiba menderita tumor otak dan meninggal setelah sebulan memiliki boneka Harold. Padahal sebelumnya ia tampak sehat. Seminggu kemudian teman dari wanita tersebut menyimpannya. Namun sebulan kemudian ia meninggal karena jatuh dari tangga. Kemudian keluarga dan kerabatnya tidak ada yang mendekati boneka tersebut karena mereka menduga boneka Harold yang mengakibatkan semuanya. Oke sahabat Aurelia Eva, itulah mengenai 7 boneka yang membawa malapetaka. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa.